Kalau celana pendek nggak hamba Tuhan. Ya, Nah itu juga maksudnya gini. Nah ini agak melebar memang. Percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang taklah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik buat saya, buat Bro Joshua dan buat Bro Jo. Setiap hari Tuhan memberikan waktu yang terbaik buat kita. Dan saat ini juga kita ada semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan buat semua teman yang nonton di sini juga semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Balik lagi sama kita, jangan lupa subscribe Sahabatku Channel, di subscribe lalu dinyalakan notifikasinya, teng, ya, supaya bisa menikmati video-video kita dan menjadi berkat buat kita semua. Kali ini kita mau bahas tentang pakaian.
ya. Oke, gimana sih pakaian seorang Kristen? Gimana sih pakaian kalau kita mau gereja? Gimana sih pakaian yang layak gitu kan? Ke gereja atau memang sehari-hari? Nah itu kita coba membahas satu persatu. Dan sekarang dibantu oleh Bro Joshua. Silakan Bro Joshua. Joshua apa Joshua? Joshua. Joshua ya. Joshua. Kalian jangan pelesetan nama saya, bro. Oke. Nah, jadi kalau tentang pakaian memang terjadi beberapa kesalahan dan polemik di tengah-tengah gereja. Kesalahan. Ya, maksudnya kesalahan dalam berpakaian Oke. jemaat gitu. Nah, pada tahun berapa itu ya saya udah lupa, puluhan tahun yang lalu. Udah lahir? Di atas 10 tahun yang lalu gitu ya. Oh Bro udah lahir tadi? Sudah. Oh sudah ya? Ketika saya praktek dari sekolah kita, saya khotbah, kalau praktek itu kan ada khotbah tuh Iya. di GPDI gitu ya. Oke. Nanti potong dulu ya. Gak apa-apa lanjut Iya. aja. Saya khotbah di gereja, saudaraku, ada ibu-ibu muda duduk di depan dengan roknya yang sangat pendek, saudaraku, Oh. sampai rambut. Nah, Bro ini lagi bawa khotbah. khotbah. Nah, kebetulan Ada khotbah ya. Iya. ada perempuan Iya. pakai rok mini. Iya. Oh. Mini, ya. Jadi maksudnya Orangnya hitam apa putih? Orang ikuti ya. jadi memang gini, jadi kalau kita kan lihat pakaian itu adalah ketika kita di kolam renang, Ya. bolehlah pakaian yang minim gitu kan. Nah kalau Ya. kita berbelanja, bolehlah pakai celana pendek gitu ya. Ya. Tetapi kalau di gereja harus pakaian yang sopan gitu ya. Jadi roknya juga harus di bawah lutut gitu, dan bajunya juga harus di bawah ini kantong nih, sampai ke kantong itu kalau wanita gitu, dan lengannya juga harus lewat dari sini, tangannya sampai di sini nih, biar sopan, sampai di sini boleh, dan jangan terlalu ketat gitu. Karena saya baca dulu ya di kita kan, karena kita anak Tuhan ya kan, Ya. anak Tuhan kan. Nah, Ya. betul, jadi harus baca Alkitab gitu maksudnya. Ya. Nah, Anak Tuhan dan anak itu. di 1 Timotius 2:9 dikatakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Ya. Rambutnya jangan berkembang-kembang, jangan Ya. memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang lain perempuan yang beribadah. Ini pada zaman Paulus gitu, maksudnya udah dilarang gitu. Tetapi hari ini juga sebenarnya tidak baik kalau rambutnya, kalau terlalu banyak pakaian yang maksudnya pakai emas, mutiara yang mahal-mahal gitu ya. Cukup sederhana gitu ya. Yang penting bersih dan rapi gitu. Jadi tidak usah menonjolkan diri bahwa saya orang kaya gitu, artinya dia pakai pakaian yang mewah gitu. Boleh-boleh aja, tetapi tujuannya hanya untuk Tuhan. Semuanya kan motivasi kita untuk Tuhan gitu. Nah tentang tadi yang pakai pakaian yang rok yang pendek ya, kalau mungkin saudara-saudara yang pemain musik nih ya, kalau di gereja-gereja besar kita hari Minggu kan banyak anak gadis pakai rok yang ketat dan sebagainya gitu. Sebenarnya itu kurang pantas untuk dibawa hari Minggu, karena tidak sopan gitu ya. Jadi hendaklah perempuan berdandan dengan sopan, rambutnya jangan terlalu dibikin kepang 10 gitu. Pokoknya sopan lah, jangan terlalu ketat gitu. Itu aja sih dari saya, jadi nggak terlalu panjang-panjang ya. Karena waktu juga sudah semakin mepet gitu ya. Tuhan selalu datang. Yesus semua datang. Jangan terlalu pendek, makanya semakin pendek semakin dekat nanti dulu. Karena kalau semakin pendek nanti bro ini ngeheran. Kita jawab ya. Ya. Bro Jo, silakan. Ya, saya pakaian ya yang pantas gitu, Yang jelas di gereja kita tujuannya satu, untuk bertemu Tuhan. Ya. Iya. Bertemu Tuhan itu tujuannya ya ada sesuatu yang memang kita perlu sama Tuhan. Iya betul. Jadi kita bukan membalik fokus bukan pakaian perlu sopan. Jadi pakaian kita itu tidak mencari perhatian dari orang lain, baik itu secara mode, secara gaya, bahkan ya wanita make upnya. Jadi natural aja menurut saya gitu ya, kalau bagi saya. Tapi sampai saat ini memang saya jarang terganggu dengan gaya orang gitu di gereja.
Karena saya sudah terbiasa dari tahun 89 saya udah mulai di gereja. Tahun 89 sampai sekarang saya udah lihat gaya-gaya orang di gereja, dari mulai gaya Jackie Chan, gaya Marilyn Monroe, maksudnya pakaiannya ya. Iya. Yang gaya apa, gaya Amerika, Eropa, gaya-gaya dari orang pedalaman, saya udah lihat. Karena memang dari diri saya ini ke gereja itu memberikan hidup saya melayani Tuhan gitu ya, untuk Tuhan. Cuman memang ada beberapa orang yang banyak terganggu dengan cara berpakaian, mode pakaian. Ya memang jelas di Amsal katakan sebenarnya pakaian itu kan, berpakaian kita itu sebenarnya bukan pernak-pernik, bukan mutiara yang indah, bukan cincin. Pakaian itu mesti sikap hidup. Nah, jubah kehidupan kita itu sehari-hari itu yang Tuhan butuhkan. Sekalipun kita ke gereja, sikap kita di gereja seperti apa dari Tuhan. Nah, kalau tadi saya hubungkan dengan Pak Bro Joshua, ya benar. Jangan mencari perhatian pakaian kita. Itu aja sih. Jangan orang kita pengen diperhatikan orang cara berpakaian kita. Dengan cara apa? Kelihatan seksi, ya kan? Apalagi wanita-wanita kan gitu. Lebih cenderung menunjukkan kecantikannya di muka umum rata-rata tuh. Ya, dia akan lebih percaya diri kalau menurut dia cantik, menurut dia bagus gitu. Tapi menurut saya itu salah. Karena coba itu motivasi yang salah. Motivasi yang salah dalam hal berpakaian. Karena motivasi kita sebagai anak-anak dalam hal berpakaian adalah gitu. Kita itu layak sama Tuhan. Ya, dan tidak diperguncingkan sama teman-teman kita atau sama segereja atau satu iman. Motivasi kita dalam berpakaian itu untuk apa? Ya. Jadi begitu itu motivasi dasar kita, saya pikir kita akan mindset kita sama-sama akan sama dengan gereja, dengan dimana kita berada, bahwa gereja perlu mindset sama tentang berpakaian, memuliakan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan menurut kita? Ya kan? Apakah mungkin kayak di satu tempat daerah panas, daerah wisata saya pernah melayani, itu memang daerahnya panas, dikasih AC juga itu, tapi memang orang pakai rok pendek segala macam, itu bagi saya wajar gitu, karena memang daerahnya seperti itu. Saya pernah melayani sebuah pulau yang begitu panas banget. Kalau ibadah, jangan kan pakai jas, jangan kan pakai rapi, pakai makeup, itu langsung luntur. Dan bagaimana motivasi mereka dengan keadaan seperti itu? Ada yang sanggup berpakaian dengan begitu terbungkus, karena bagi dia itu bagi dia memuliakan Tuhan. Ada orang yang hanya santai saja, bagi dia juga itu memuliakan Tuhan. Karena niat dari hatinya sebenarnya bukan nunjukin maaf kecantikannya, ya. Iya. Tuhan itu tujuannya dia ya gue mau ke gereja, mau ketemu Tuhan. Nggak ada niat kalau pakaian gue bagus, menurut orang bagus, kalau menurut dia itu bukan bagus, biasa kok gitu kan. Iya. Nah, kembali kepada motivasi berpakaian, kita mau praktikasi ke gereja itu mau ngapain? Ada banyak sekarang ke gereja itu nunjukin model baju, ya kan? Iya. Model sepatu, model tas, itu sebenarnya udah salah menurut saya. Karena motivasinya sebenarnya jangan sampai dimuat motivasi yang salah dalam hal berpakaian, apalagi dari gereja. Ke gereja itu bagi saya sangat kudus. Bahkan di rumah pun kita nggak mungkin kan, harus tetap menjaga kekudusan. Jadi motivasi kita itu penting sekali supaya kita mengerti cara berpakaian itu untuk siapa kita berpakaian. Bukan untuk orang gereja, bukan. Saya juga begitu. Saya pakai ala kadarnya, tidak ikut. Mungkin kalau bisa ikut model ya. Tapi kalau nggak ikut, jangan jadi kecewa, jangan jadi. Nah ini jadi banyak masalah kalau kita soal pakaian ini motivasinya nggak benar. Begitu kita nggak dapat model yang seperti teman kita agak rendah diri, itu salah. Karena berpakaian itu Tuhan lihat kita pakaian itu dari hati kita. Iya. Tuhan lihat hati kita nih. Ini pakaian baju ini. Karena ada orang begini kan, kalau pakaiannya baru bagus, dia berani maju ke depan gitu kan, berani ngomong sama orang, berani bercengkrama dengan lain. Tapi kalau orang yang minder karena pakaiannya enggak seupdate teman-teman yang lingkungannya, dia akan menyisih. Itu salah. Yang disalahkan apa? Yang motivasinya sebenarnya memakai pakaian itu bukan itu. Itu dari saya sih. Balik pada motivasi.
Ya motivasi ya, kembali kepada motivasi. Iya. Jadi kalau dari saya bro begini, benar juga perhiasan kita adalah biarlah perhiasan kita dalam perhiasan rohania gitu ya. Kita datang ke gereja membawa hati kita gitu. Jadi walaupun kita berpakaian bagus, tujuannya hanya satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan satu hal juga, nggak mungkin orang dengan berpakaian yang seksi untuk Tuhan, nggak mungkin ya kan? Ya. Pasti itu supaya dilihat oleh lawan jenis, supaya dipuji gitu. Ya. Nah, Tapi sebentar saya potong juga nih soal itu. Seksi itu kan mindsetnya di mindset beda orang-orang beda. iya. Mindset ini gini. Kita kan ada orang keluarga itu memang gayanya seperti itu. Iya ada ya. Misalnya tipikal budayanya seperti itu. Iya. Misalnya kalau contoh kita kedatangan tamu dari luar negeri contoh. Ya. Budaya mereka, kebiasaan mereka, Ya. mungkin daerah berpakaian yang agak Pendek. inilah. Minim gitu ya. Ya. Tapi Terbuka memang loh. mereka nggak berpikir karena memang gayanya seperti itu Iya. gayanya. Mereka tetap tujuannya memuliakan Tuhan. Nah. Nah, seksi menurut orang, itu Iya. kembali kepada orang masing-masing. Masing-masing ya. Nah, makanya gini, ketika roh perzinahan itu tidak bersih dari orang, jangankan dia pakai seksi, pakai goni pun ditutup semua tetap aja istilahnya sange, bahasanya tetap aja sange. Ya. Ya kan? Ya. Tetap aja sange. Ya. Mau dia lihat kambing di bedak itu tetap sange. Tapi sebenarnya Ya. perkara motivasi di awal tadi. Kalau di awal motivasinya benar, orang yang melihat yang seksi pun motivasinya ke gereja benar, Ya. dia nggak akan terganggu. Contoh, satu saat saya main keyboard di satu tempat, ya yang saya ceritakan tadi, begitu saya penyembahan sambil nyembah, saya lihat orang pakaian di atas lutut tipis banget, di atas turun, Ya. kelihatan ya bahasa sekarang Tembus pandangan, ya. beladanya kelihatan. Ya. Bagi saya nggak mengganggu. Sepintas kalau saya pikirin bisa mengganggu. Ya. Tapi karena tujuan saya di situ adalah memuliakan Tuhan, Ya. bagi saya nggak mengganggu. Nah, kalau kita tanya kepada orang itu, Ya. mungkin budayanya seperti itu, gitu kan? Ya. Nah, makanya kembali kepada masing-masing. Ya. Objek dan subjeknya ini dua-duanya harus benar, Ya. ya kan? Ya. Yang mau berpakaian itu dan yang melihatnya juga. Iya. Ya. Nah, ada orang kayak dari orang gereja saya dulu dari kampung. Kalau lihat orang berpakaiannya biasa, kalau agak tipis, agak gimana, itu kan langsung kayaknya, di gereja begitu. Ya. Coba kalau dia datang ke misalnya ke negara-negara yang memang panas, lalu dia berpakaian gereja seperti yang dari gaya dia, orang juga akan ngomongnya kok aneh, Ya. ya kan? Ya. Tapi kembali pada motivasi kita, subjek dan objek ini motivasinya benar, ke gereja itu memuliakan Tuhan. Ya. Memberikan diri sama Tuhan. Itu sudah saya potong tadi ya. Iya. Nah, betul juga yang dibilang Bro Jo. Jadi begini, memang sih di Eropa dengan di Timur ini kan beda kan. Ya. Nah, karena kita di Timur jadi kurang terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi Ya. maksudnya kalau di gereja bolehlah dipakai yang sopan gitu. Nah, kalau dia mau jalan ke mall boleh dipakai agak terserah dia. Nah, gitu. bagi saya begini, kalau di situ saya agak ini juga. Sebenarnya soal kekudusan itu sebenarnya kalau memang kita bukan di gereja aja kudus. Nah, kalau kata Bro Joshua, sorry bro, kalau kata Bro begini, di mall boleh pendek-pendek. Emang di mall orang nggak lihat? Ya kan? Maksudnya gini Bro, kalau di gereja kan Bro, maksudnya di gereja itu kan Bro, kalau di mall kan kalaupun orang nanti melihat dia dengan nafsu kan itu kan nggak mengganggu karena di ibadah beda Bro, di ibadah jadi gini. Iya. Kalau mamanya nih kita main musik di sini terus ada yang seksi di sana, memang itu nggak terganggu. Nah, makanya gue bilang. Iya, itu nggak terganggu. Dasarnya Kalau kita terganggu. Dasarnya itu sebenarnya kita bukan soal terganggu tidak terganggu, terbalik kepada motivasi. Motivasi dia berpakaian itu apa? Nah, Ya kan? Kalau saya berpakaian rapi, motivasi saya apa? Ya saya karena hamba Tuhan gitu. Bro juga hamba Tuhan. Emang kalau pertanyaannya, kalau celana pendek nggak hamba Tuhan? Ya. Nah itu juga maksudnya gini Bro. Nah ini agak melebar memang. Agak melebar, ya kan? Ya. Tapi bisa dimasukin kan? Betul. Karena ini memang harus kita berpikir juga, jangan nanti kita jadi ahli Taurat gitu kan? Ya enggak? Ya. Jadi kalau misalnya Oh berarti kalau gitu boleh berpakaian rok pendek di gereja ya kalau gitu? menurut saya boleh sewajarnya. Cuman gini, kembali kepada cara orang, tujuan dia ke gereja itu pakai baju itu mau ngapain? Jadi gini Bro, kalau ada cewek berpakaian seperti itu yang seksi pendek itu
motivasi dia tuh menurut dia itu sudah benar, Ah. menurut dia ya. Ah. Tapi kan laki-laki yang melihat tidak semua bisa, maksudnya berpemandang dengan positif. Kalau laki kan bisa gitu kan. Nah, yang lain nggak bisa lah, itu. Jadi kalau- lebih bagus dengan berpakaian yang sopan gitu loh, dan misalnya ada panjang gitu. Nah itu menurut aku. Ah. Jadi kalau sopan itu sih tanda kutip menurut aku gini. Bagi orang yang sangean itu nggak sopan. Enggak lah, kalau yang sopan itu, kalau aku sih itu kurang setuju. Kenapa? Kalau dibilang itu tergantung Nampaknya semakin orangnya. menarik, guys. Itu tergantung orangnya gitu. Jadi Nah itu bukan tergantung. tergantung orangnya lah. Maksudnya gini, bro, ya sorry bro. Nah, kalau misalkan ada di situ dengan segini roknya pendek gini kan, nah terus kita di sini memang kita udah kurus, kita nggak terganggu. Tapi laki-laki di sebelah sana pasti terganggu. Itu benar. Nah itu benar. Ini sebetulnya hal yang berbeda dari motivasi tadi gini. Kalau putri kembali kita ke pribadi orang ini yang berpakaian, ini kok objeknya orang yang misalnya nih pakaiannya di atas lutut, Ya, itu putih dan putih. Coba kalau di atas lutut nenek-nenek Korea pada nafsu nggak? Justru kalau nenek pakai gitu itu lebih dicibirkan orang gitu. Jadi jadi syak gitu, jadi batu sandungan gitu. Nah menurut aku enggak. Kalau dari saya sih gini. Objek yang berpakaian dan yang melihat juga harus melihat juga lah ya. Bro, gini. Di gereja itu kita memang sekali jangankan di gereja, di luar pun kita banyak kesempatan untuk berdosa. Gitu Kalau itu udah pasti. ya kan? Lebih banyak kan? Iya. Di gereja juga banyak orang munafik. Munafiknya begini. 2 jam di gereja sanggup munafik karena di luar seharian nggak sanggup munafik. Istri dan anak pasti tahu. Ini bapak gue gimana nih? Atau mama gue gimana nih? Gitu kan? Kehidupannya gitu kan? Nah, maksud aku gini, motivasi kebiasaan itu memang hidup itu memuliakan Tuhan, itu akan terbawa nanti ke gereja, termasuk subjek orang yang melihat. Kalau misalnya saya contoh nih, kenapa saya nggak terganggu melihat coba? Kenapa? Itu pertanyaan juga. Ya karena lain udah rohani kan, bro. Enggak, bukan rohani sebenarnya. Semua kita rohani, semua kita rohani lah. Kenapa nggak terganggu? Aku mau nanya dulu tentang bro nih. Jadi berpakaian yang sopan, yang pantas itu di gereja seperti apa? Nah, kalau kita bicara gereja, Bukan, kita jangan ukuran, maksudnya secara Alkitab aja, secara Alkitab. ya Alkitab sebenarnya sopan. Ya. Kalau kita pakaian di Alkitab itu sebenarnya nggak seperti pakaian kita, itu harus Nah, pakai. terus kalau segini, kira-kira sopan nggak ada kira-kira? Nah, ini yang pertanyaannya maksud aku gini, sopan di dalam bukan di semua orang itu tidak sopan. Nah, tapi kalau misalnya gini, kalau kita menurut saya gini, kalau gereja A ada aturannya kan, gereja B ada aturannya, gereja C ada aturannya, sinode A ada aturannya, sinode B ada aturannya, ya kan gitu. Nah, cuman daerah A juga kita harus ikutin juga, ada aturannya, ada kebiasaan. Oh enggak ada lah di Indonesia, bro, di Indonesia aturan bahwasanya. Bukan aturan, kebiasaan maksudnya. Kebiasaan di gereja ini, di gereja GB di sana boleh yang segini. Saya kalau di Pondok Gede nggak boleh untuk seperti itu. Salah itu. Laik berarti masih belum tahu. Nanti saya sebutkan nggak enak kan di sini kan. Saya nggak enak ya. Saya sebutkan. Sebenarnya itu dilarang. Cuma begini. Karena jemaatnya ya mengeraskan hati gitu kan. Nah ini makanya aku bilang. Kenapa kalau orang yang memang jemaatnya yang memang tujuan hidupnya, tujuan itu gereja yang motivasi tidak benar. Sebenarnya kalau orang yang cinta Tuhan, dia ngerti sendiri kok ini cocok apa enggak. Iya enggak? Ini susah nggak pakai dulu segini. Ya. Pasti ngerti. Cuma masalahnya gitu, kembali motivasi. Kenapa orang nggak cocok, nggak ngerti kebiasaan di gereja kita misalnya nih? Nggak ngerti, karena dia nggak ngerti Tuhan. Dia hanya gereja aktif, dan dia pengen nunjukin sesuatu dari dirinya. Makanya kembali pada motivasi. Nah, persoalan lagi kan, wajar nggak di gereja? Nah itu kan, nah itu nggak wajar. Nah itu maksud saya. Ya kan? Nggak wajar, tapi bagaimana dengan kalau kita bicara umum, gereja-gereja lain atau daerah lain? Saya ada beberapa tempat perayaan di gereja, maaf ya, pertama putih-putih, ada bulu gitu. Kalau itu sih aku ada di Jakarta Barat ya tahun kemarin itu. Ya, banyak kan? Bahkan main keyboard di depan kita, parahnya maaf bininya kelihatan semua. Tapi bagi saya, oh ya udah biasa ini daerahnya begitu. Nah, tapi mungkin orang yang saya nah itu kan nggak pantas sebenarnya, cuman ya karena udah kebiasaan di situ harusnya kan itu juga nggak boleh sebenarnya itu. Nah. Karena yang lain kan juga karena teman
namanya juga ngomong sekular, mereka juga ngomong pendek gitu. Cuma kan nggak enak negor nanti nggak datang ke gereja gitu lah. Nah itu, Bro. inilah tugas satu gereja, tugas satu komunitas. Bagaimana membuat perilaku dimulai dari motivasi. Iya. Jadi kalau motivasi mereka udah dirubah dengan dasar yang benar, cara berpakaian, cara ngomong, cara sosialisasi, bahkan juga yang lain, itu kan mengubah gaya hidup mereka. Nah biasanya orang-orang begini memang yang susah diatur, bisa diatur gereja ya, tanda kutip ya, susah diatur gereja. Tapi kalau bagi saya, ibaratnya ya, bagi pribadi, sorry ya, itu terlalu mengganggu mata saya. Ini mata saya juga nggak dekat banget. Nah itu bro. Ini seru ini. Kalau statement dari saya kembalilah kalau ke gereja. Siapa pernah menonton video ini? Iya. Kalau ke gereja pakailah pakaian yang Saya rasa belum sopan. masuk statement. Oh iya. masih lanjut ini. Lanjut. Pembahasan masih panjang. Kurang lebih masih 2 jam lagi, guys. Ah, Enggak guys, kita tetap stay tune, tetap tonton. Yang pasti kita mau ngobrol-ngobrol sesuatu yang baik itu menurut firman Tuhan. Jadi tadi saya nangkap dari Brojo bahwa harus ada kesadaran dari diri sendiri tentang motivasi bagaimana menjadi anak Kristen yang sesungguhnya. Baru dari situ baru bisa melakukan sesuatu yang benar. Tapi dari Bro Joshua apa Joshua ya? Sebenarnya harus ada standar dari gereja tersebut, seperti itu ya, kurang lebih ya. Kurang lebih mungkin maksudnya gini, Ya. gereja harusnya harus ada standar menginstruksikan kepada jemaatnya supaya berpakaian yang sopan lah gitu ya kan. Oke, jadi tapi guys, di luar pembicaraan kita pun kita harus balik lagi ke firman Tuhan. Seperti tadi yang dibilang Mas Bro Yosua ya, bahwa supaya berdandan dengan perbuatan baik seperti layaknya perempuan yang beribadah. Jadi kalau dalam di sini bicara tentang seorang wanita yang tidak berkelebihan gitu dalam cara berdandan, supaya jadi ada wajar. Cuma kan di setiap gereja biasanya lain-lain nih, dipengaruhi seperti Brojo bilang. Kadang-kadang daerah aja mempengaruhi. Ada daerah-daerah yang memang biasanya kulturnya itu pakai pakaian yang lebih terbuka. Tapi di sini kita sama-sama mengambil standar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan untuk berpakaian sewajarnya. Ini dari tadi kita ngomongin lebih banyak tentang perempuan ya. Berarti ini nggak adil nih. Laki-laki belum ya. Yang ya nggak apa-apa lah. Intinya kita buat perempuan. Kalau udah laki-laki. Jadi standarnya ya kalau bisa sih. Karena memang saya pernah juga boleh ngomong. Kalau saya boleh ngomong, saya pernah mengalami sekali ibadah. Dan ini kejadian real saya alami, saya datang sebagai jemaat. Waktu itu saya duduk agak tengah di ibadah tersebut. Dan waktu itu lagi khotbah. Terus pas khotbah, pendeta itu bilang, "Mohon maaf, saya stop dulu." Lalu pendeta itu bilang begini, pengkhotbah itu bilang begini, untuk yang di depan, yang perempuan, kalau boleh saya minta untuk duduk di belakang. Saya tidak terganggu. Tapi saya masih manusia, sering mata saya balik lagi ke situ. Dia bilang begitu. Akhirnya perempuan itu ya, saya nggak tahu ya, maksudnya apakah merasa malu atau justru besar hati, akhirnya pindah. Itu terjadi. Dan saya sadari, oh iya, pendeta juga masih manusia ya. Mungkin nggak semua ini. Jadi kita sebagai pelaku yang tadi kita ngobrol, perempuan kalau bisa punya standar lah ke gereja lah. Kalau ukuran kita bilang sewajarnya, pasti kita semua tahu kan perempuan yang baik sewajarnya ke gereja itu seperti apa. Iya. Nah sekarang kalau laki-laki nih, ini tadi kan jadi sebagai jemaat ya, belum jadi sebagai pakaian untuk pelayan loh. Saya belum bahas ke sana. Kalau untuk laki-laki standarnya ke gereja tuh, misalnya contoh, boleh nggak sih pakai celana bolong-bolong jeans atau pakai sendal? Yang notabene saya ngomong begini, dia punya celana yang nggak bolong-bolong ada, dan punya sepatu. Jadi bukan alasan karena memang cuma itunya enggak. Tapi di sini saya bilang dia punya sepatu, tapi di gereja pakai sendal dan celananya bolong-bolong, celana jeansnya yang udah berantakan. Itu boleh apa enggak? Terus dasar firman Tuhan seperti apa dan gimana sih dijelasinnya? Coba deh.
Bro Istri ya? Apa? Bro Yosua dulu deh. Ya. Ya, kalau untuk masalah pakaian laki-laki dan Alkitab sih tidak terlalu ditonjolkan ya, hanya perempuan. Cuman Misalnya kalau contoh pakai- celananya bolong-bolong ke celana gereja, bolong-bolong kayak terus gini. pakai sendal jepit gitu gereja Kalau- beribadah gitu. Kalau kayak gini kan bolong-bolong gini kayak saya rasa nggak apa-apa. Dan Jangan pakai celana sempit jangan juga kasih nggak contoh apa-apa. saya, jangan Mas bagus. Ya. Pakai celana pendek juga nggak apa-apa. Aku pernah pakai celana pendek. Dengan beribadah, Nah, walaupun iya. punya celana panjang. Walaupun punya. Oh, berarti nggak apa-apa. Kalau aku sih dulu bukan ibadah raya tapi dia ibadah tiap minggu, terus pas lagi jalan-jalan ke mall terus saya ibadah di situ lihat. Oh berarti tanpa Bro Joshua, tanpa memang atur ya bahwa rencana Iya. mau gereja memang tanpa sengaja ya. Iya. Nah kalau sengaja, saya dalam arti saya bilang boleh nggak boleh bukan berarti dilarang masuk ke gereja, bukan seperti itu. Ini bicara tentang kelayakan menurut firman Tuhan. Apakah itu layak gitu? Karena gini Baik, gitu. kalau kita melayani selama ini kan laki-laki ke gereja banyak celana pendek bisa kan nggak salah asal dia cara pelayanan kalau di jemaat biasa Oh sebagai bisa, jemaat ya. oke aja ya. Pakai sandal juga bisa. Yang tidak bisa itu gini, dia kan umpamanya nih badannya bagus terus dia pakai siapa namanya pakaian laki-laki kayak main basket itu kan. Kenapa dia di rumah tuh di beribadah seperti itu? Nah jadi bahan perhatian dan nah itu dia menurut saya kurang pantas lah gitu. Ataupun dia ada cowok pakai celana ketat gitu, celana pendek ketat dia kayak cewek karena itu salah kurang. Berarti sebenarnya kalau pakai celana pendek pun masih nggak apa-apa ya Kalau walaupun. celana pendek ya mana di sini pun saya rasa pasti ada. Kenapa saya tanyakan itu, kita bicara bukan yang sudah terjadi banyak apa ada apa enggak sih, tapi ada beberapa gereja atau ada beberapa orang menganggap bahwa kita ketemu bos aja kita mesti rapi Ya. dan layaknya kan, apalagi kita menghadap raja di atas segala raja. Ada yang berkata demikian, apakah kita layak nih di cowok pendek kita gitu, yang sementara kita punya gitu. Kalau menurut saya sih pan-pan aja. Fine aja Ya. tetap nggak masalah ya. Iya. Bro, biar cepet ya. Oke. Bro Jo. Ya, kalau Ya. untuk kita kembali pada tadi motivasi ya. Ya. Motivasi kita pakai celana pendek di gereja kenapa? Gitu ya. Terus kita pakai baju ketat, posisinya apa? Ya kan? Iya. Motivasi ya. Kalau untuk jemaat ya bagi saya sama dengan Bro Joshua, ya oke menurut saya ya. Iya. Saya cuma Tapi pas kalau pelayan. untuk yang namanya melayani, Iya. itu kan imam. Iya nggak cocok. Semua yang diangkat itu imam. Imam itu kan penunjuk jalan, contoh dalam teladan, penunjuk jalan di gereja, maksudnya bawa firman Tuhan, Iya. memuji menyembah, bahkan gaya hidupnya juga menunjukkan jalan bagi orang lain, itu imam. Makanya kalau imam musik juga gitu. Kalau misalnya yang laki-laki ya berpakaianlah laki-laki, berpangkaslah seperti laki-laki, jangan gondrong juga. Nanti ya kan? Atau yang perempuan botak gitu kan? Bahkan di firman Tuhan bilang sebenarnya kita nggak punya hak mau menghitamkan, memutihkan atau menghitamkan satu helai rambut pun. Itu kalau imam. Iya. Jadi kita nggak punya hak. Nah menurut saya sih kalau imam lebih ketat sih. Ya. Ya. Karena kita ini teladan imam. Kalau di zaman Tabernakel, Salomo memaafkan Daud dan ya Musa, Ya. itu imam ada pakaiannya khusus. Yang masih sekali ke rumah kudus nggak boleh berubah. Ya. Karena itu aturan dari Tuhan. Nah gereja kan punya aturan untuk para imam musik. Nah aturannya itu udah sesuai dengan firman. Nah sekarang kan imam musik ini kan pengen ikutan gaya ya. Iya. Gayanya kembali kepada apalagi imam musik ya biasanya gaya-gayanya drummernya si A, keyboardnya si A, pemain bassnya si A, Iya. dimasukin gereja. Sementara dia nggak tahu dia itu kita itu sebagai seorang imam. Iya. Imam itu penunjuk jalan bagi jemaat, teladan bagi jemaat. Bukan cuma di gereja teladannya, brother, sister. Iya. Di luar rumah, di luar gereja, di rumah, Dimanapun lah ya. dimanapun Ya. kita teladan imam. Ya itu menjadi tanggung jawab sebagai cara berpakaian imam musik. Jadi kalau kita ini udah nggak bisa tawar menawar hidupnya begitu. Iya. Kalau nggak mau keluar dari pilihan Tuhan karena kita memang dipisahkan dari cara hidup dunia, dari cara berpakaian, cara ngadapin apapun berbeda, gitu. Ada kelasnya. Gitu sih Iya, biasanya iya. bro. Ada yang mau ditambah lagi? Berpakaianlah dengan sopan ke gereja. Ya. Jangan pakai pakaian yang mengandung siap hati orang lain menjadi batu sandungan. Tuhan memberkati.
Oke, jadi intinya dari Bu Yosua yang penting sopan ya, Iya. sopan baik laki-laki baik perempuan. Karena bicara pakaian ini ada seperti saya pernah ngobrol sama teman saya, ada orang yang berpakaian kemeja dikeluarkan dengan seorang yang berpakaian kaos, tapi kaosnya itu dimasukkan dan itu benar-benar lurus banget seperti disetrika. Secara pengertian kita membedakan dua orang itu, dia pakai kemeja, satu pakai kaos, dimasukkan dan itu rapi. Yang satu pakai kemeja agak lecek-lecek. Pasti kita bertanya, satu pakai kemeja jauh lebih rapi. Dia bertanya mana yang lebih rapi? Pasti ada yang bilang enggak, kaos itu lebih rapi, ini sopan. Bicara sopan itu memang agak luas. Nah dari sini kalau saya pribadi sih, ini balik ke gerejanya, yang penting gereja harus sesuai firman Tuhan, harus kuat pengertian akan firman Tuhan tentang pakaian ini. Yang pasti tetap sopan, ya, layak di hadapan Tuhan dan juga sopan di hadapan manusia. Karena kan iman kita nggak sama semua ya. Mungkin ada yang imannya kuat, tapi ada yang masih imron yang kuat. Seperti kayak gitu deh. Itu menurut saya. Tentang pakaian. Dan untuk pelayanan tadi udah disinggung duluan sama Brojo, jangan main-main sebagai imam, ya, jadi imam lagi. Itu mesti benar-benar pakaian itu karena kita dipandang kita benar-benar mewakili Tuhan lah di depan lah gitu. Iya, Jadi di hadapan jemaat itu harus benar-benar inilah sungguh-sungguh lah pakaiannya harus rapi, layak gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Ada mau tambahan atau ya cukup ya? Ya, silakan subscribe and comment. Jangan lupa subscribe, komen, dan kasih komentar apapun yang mau kasih masukan atau apapun silahkan komen. Oke, sekian video dari Sahabatku Channel. Kembali lagi nanti dengan video berikutnya. Oke, God bless. Tuhan Yesus berkati. Dadah.